Bab 2. Lamaran. Jiro Mino, pria tampan berusia 28 tahun. Ia lahir di London, namun saat usianya 5 tahun, kedua orang tuanya meninggal dalam suatu kecelakaan mobil. Ia diadopsi oleh sahabat baik papanya, Denny Prayunata. Jiro Mino sangat menyayangi Papa Denny dan Mama Sinta. Pasangan suami istri itu sangat menyayangi Jiro seperti anak mereka, Dion dan Finley. Usia Ferry 4 tahun lebih tua dari Jiro, sedangkan usia Finley 2 tahun lebih tua dari Jiro. Dion dan Finley pun sangat menyayangi Jiro. Mereka tak pernah merasakan kalau Jiro itu anak angkat. Saat Jiro SMA, ia sudah mengagumi Finley. Gadis itu sangat cantik, pergaulannya luas, dan menjadi idola di sekolah. Karena selain cantik dan memiliki bentuk badan seperti foto model terkenal, Finley juga adalah seorang gadis pintar. Jiro diam-diam mengagumi Finley. Ia sering merasa cemburu melihat Finley yang terkadang pulang diantar pacarnya. Apalagi saat melihat mereka cuma di depan rumah. Sampai suatu malam, Jiro melihat Finley menangis di halaman belakang. Ia mendekati Finley dan Finley langsung memeluknya. Finley rupanya baru putus dengan pacarnya yang adalah calon pilot itu. Jiro menghiburnya. Ia tak ingin Finley bersedih. Setiap hari hubungan mereka semakin dekat. Jiro yang awalnya ingin kuliah di London terpaksa mengurungkan niatnya itu. Ia memilih kuliah di Jakarta karena tak ingin jauh dari Finley. Sampai suatu hari, di ulang tahun Jiro yang ke-19, Finley memberikan kejutan ulang tahun di tengah malam di kamar Joe. Ia membawakan kue dengan lilin yang menyala di atasnya. Jiro saat itu sangat senang, lalu ia memeluk Finley sangat erat sambil mencium pipi kakak angkatnya itu. Finley tertawa senang, lalu ia mencium bibir Jiro dan malam itu keduanya melakukan hubungan intim. Walaupun Jiro tahu kalau dia bukan laki-laki pertama Finley, namun ia tak peduli. Ia menyayangi Finley. Hubungan mereka berjalan secara diam-diam. Keduanya tahu kalau orang tua Finley tak akan pernah mencutupin hubungan mereka. Karena sejak kecil, Finley sudah dijodohkan oleh Geraldo Purwanto. Sampai Jiro selesai kuliah dan mendapatkan warisan dari orang tuanya, ia memilih untuk tetap di Jakarta dan membuka bisnisnya sendiri dengan beberapa temannya. Finley pun ikut membantu saat bisnisnya itu baru dimulai. Sampai suatu hari, papa angkatnya berbicara dengan Jiro. Ia minta Jiro untuk menjauh dari Finley karena pernikahan Finley dan Geraldo harus dilaksanakan. Denny adalah orang yang sangat memegang janjinya. Walaupun sahabatnya itu telah meninggal, namun janji itu menikahkan anak-anak mereka tetap ia laksanakan. Finley awalnya menolak, namun Jiro mengatakan kalau hubungan mereka tidak bisa diteruskan. Jiro sangat menghormati dan menyayangi Denny dan istrinya. Ia membujuk Finley untuk menikahi Geraldo dengan sebuah perjanjian bahwa mereka akan tetap berhubungan. Beberapa bulan setelah Finley menikah, Jiro menyetujui permintaan Denny untuk mengurus perusahaannya di Sydney. Jiro setuju. Ia berpikir mungkin ini saatnya ia melupakan Finley. Makanya selama di Sydney, Jiro jarang sekali menelepon dan membahas chat dari Finley. Ia juga berusaha membuka hati untuk dekat dengan beberapa gadis Australia. Tapi saat ia kembali ke Jakarta, baru satu hari ia ada di apartemennya, Finley sudah datang menemuinya. Jiro tak bisa menolak pesona perempuan yang sudah memiliki anak dan suami itu. Keduanya pun terlibat hubungan gelap. Ada apa? Tanya Finley sambil mengenakan lagi pakaiannya. Ia melihat kalau malam ini Jiro sedikit berbeda. Tidak, Jiro menggeleng. Ia duduk di tepi ranjang. Jiro sudah lebih dulu mengenakan pakaiannya. Kau terlihat gelisah, Babe. Finley mendekat dan duduk di samping Jiro. Tadi pagi Papa datang ke apartemenku. Apa? Apakah ada sesuatu yang penting? Biasanya juga Papa memanggilmu untuk datang ke rumah sekalian makan malam. Papa ingin aku menikah. Papa sudah memiliki seseorang untuk menjadi pasanganku. Dan kamu setuju? Tidak, Jiro, aku tak akan pernah melepaskanmu untuk siapapun juga. Kau milikku.
Hanya milikku, kata Firly, sambil melingkarkan tangannya di lengan Jiro secara posesif. Sayang, aku juga sebenarnya tak ingin menerimanya. Namun kau tahu kan kalau aku sangat menyayangi papa. Finley menggeleng. Kali ini lawannya adalah papaku. Katakan kalau kau belum siap menikah. Jangan biarkan papa menguasai hidupmu. Aku berhutang budi pada papamu, Pin. Kalau bukan karena papa dan mamamu, aku pasti sudah menjadi mafia. Aku bisa menyalahgunakan warisan orang tuaku karena tak ada yang membimbingku. Lalu bagaimana dengan aku? Jiro menatap Finley. Ia melepaskan pegangan tangan Finley di lengannya lalu ia menautkan jari tangan mereka. Kau tahu kalau aku sangat menyayangimu. Aku tak bisa mencintai wanita lain walaupun aku sudah mencobanya. Mungkin aku juga tak akan bahagia dengan gadis itu. Bagaimana kalau dia cantik, lebih seksi dan lebih hebat daripadaku? Kau pasti akan menyukainya dan melupakanku. Finley merajuk. Aku janji tak akan pernah tidur dengannya. Benarkah? Memangnya siapa gadis yang akan dijodohi pada papamu? Gianni, adik iparmu. Apa? Finley nampak sangat terkejut. Tak lama kemudian, dia tertawa sangat keras. Gadis rumahan itu, yang semua waktunya ia habiskan di dapur dan di kamar saja. Aku bayangkan kalau kau akan muak melihatnya. Maksudmu? Aku hanya sekali bertemu dengannya saat kau menikah dengan Geraldo. Kalau tak salah dia masih remaja kan? Ya, usianya waktu itu 15 tahun. Sekarang usianya sudah 20 tahun. Dia tak tahu berdandan, dia tak tahu bagaimana bergaul dengan dunia luar. Ah, sayang. Aku bayangkan kau akan alergi bila tidur bersamanya. Tapi aku setuju jika kau menikah dengannya. Jenny tak akan pernah membuat aku cemburu. Dia si buruk rupa yang malang. Kau setuju aku menikah dengan si buruk rupa itu? Finley tersenyum. Akan lebih mudah bagiku menangani kedua kakak beradik itu. Terserah kamu saja, sayang. Finley menarik napas panjang. Ia yakin kalau hubungannya dengan Jiro tak akan mengalami masalah sedikit pun. Sekalipun Jiro sudah menikah. Jenny adalah sosok gadis pendiam yang boleh dikatakan kurang bergaul. Joanna, jadi kamu mengajukan diri untuk menikah dengan selingkuhan kakak iparmu? Apakah kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan untuk menaklukkan pria itu? Jenny memandang layar komputernya sambil mengerutkan dahinya. Maksudmu apa? Kau harus membuat dirimu lebih unggul dari kakak iparmu, yaitu dari segi penampilan, kepribadian, bahkan urusan ranjang. Urusan ranjang? Jenny, kamu tuh polos banget. Kalian kan akan menikah, sudah pastilah kalian akan hidup bersama. Jadi kau harus bisa membuat selingkuhan kakak iparmu itu lebih tertarik kepadamu dengan cara kau harus pintar memuaskan dirinya. Apakah kau siap? Mohon Joanna, bantulah aku untuk menjadi istri yang akan membuat Jiro bisa melupakan kakak iparku. Akan kulakukan apa saja agar pernikahan kakakku bisa terselamatkan. Kau harus merayu, menggoda, menarik perhatiannya, namun tidak seperti gadis murahan. Aku akan mengirim sesuatu padamu, dan besok usahakan kau tampil berbeda. Ingat, kesan pertama akan menentukan langkah selanjutnya. Jenny menarik napas panjang. Ia siap untuk merubah semua tentang dirinya agar dapat membuat Jiromio melepaskan Finley. Finley memasuki rumahnya dengan senyum di kulum. Ia tak bisa membayangkan malam ini lelaki yang baru saja ia selesai bercinta dengannya panjang sore ini akan datang ke rumahnya untuk melamar adik iparnya. Mami, panggil Alexa yang sedang disuapin oleh pengasuh yang bernama Rati. Halo sayang. Finley mendekat lalu mencium pipi Alexa. Mami mau mandi dulu ya. Finley segera menaiki tangga menuju ke kamarnya. Dia ingin membersihkan dirinya setelah dikurung oleh Jiro selama 3 jam di kamarnya. Saat ia membuka pintu, tampak Geraldo baru selesai mandi. Dari mana saja kamu? Tanya Geraldo. Arisan. Finley mendekat, mencium pipi suaminya dengan lembut.
Dia tahu Geraldo tak akan banyak bertanya jika dia bersikap mesra pada suaminya itu. Mandilah, papa akan datang makan malam di rumah kita. Baiklah, Finley menahan senyum. Ia dapat membayangkan betapa terkejutnya Geraldo saat tahu maksud kedatangan papanya. Saat 1 jam kemudian, Danny dan istrinya Cinta bersama Jiro datang. Geraldo agak terkejut melihat Jiro ada bersama mereka. Namun ia berusaha menekan rasa cemburunya. "Di mana Gianni?" tanya Danny sambil menatap sekeliling karena tak menemukan Gianni. "Aku di sini," terdengar suara Gianni di arah dapur. Finley sudah dapat membayangkan bagaimana jeleknya penampilan adik iparnya itu. Pasti dia akan muncul dengan gaun kunonya yang panjang sambil melewati lutut, wajah tanpa polesan bedak, dan rambut panjangnya yang diikat satu. "Selamat malam paman, selamat malam bibi, selamat malam Kak Jiro," sapa Gianni dengan suara lembutnya. "Jenny, kau cantik sekali malam ini," puji Cinta. Finley menoleh dengan kaget. Ia terkejut melihat penampilan Gianni. Mini dress tanpa lengan berwarna biru muda, sangat cocok dengan kulit putihnya. Wajahnya terlihat cantik dengan make up natural yang membuat ia nampak bersinar. Rambut panjangnya yang biasa hanya diikat satu secara asal saja, kini dibiarkan tergerai dengan sebuah bindu hitam berhias kristal. Finley menyadari kalau adik iparnya itu memiliki kecantikan seperti seorang putri. Well, bagaimana lamaran ini akan berlanjut? Bersediakah Geraldo mengizinkan adiknya menikahi selingkuhan istrinya? Tetap stay ya, besok kita upload lagi.